Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Gemma Rustincuit, SPD. Saya mengajar di SDB Slamet Riyadi, Kabupaten Skadau, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas 11 Maret. Dengan nomor peserta 201699456280. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDB Slamet Riyadi. Berikut video praktik pembelajaran saya. Pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ya, proses berdoanya. Ibu Gemma yang pimpin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita tutup doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Kita melanjutkan untuk presensi kita hari ini. Ibu Gemma absen, nanti jawab ya. Angela Putri. Oke. Angelia Jolie. Hadir. Hadir. Sando. Hadir. Oke. Hujan ya Sando ya. Junjung. Hadir. Junjung. Bagas. Daniel. Hadir. Daniel ada. Derry. Derry. Rambutnya dipotong yang rapi. Oke. Makasih ya. Lili. Lili. Esa. Manya. Evan. Hadir. Ini kita melanjutkan pelajaran matematika kita hari ini. Sebelumnya mengenai luas permukaan bangun ruang. Bangun ruang apa? Bangun ruang kubus, balok, 5, segi 4, prisma tegak segitiga, ya kan? Nah, hari ini kita akan mempelajari pengolahan data. Apa itu data? Akan kita pelajari. Kemudian dari data yang dikumpulkan akan memberikan informasi kepada kita. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini pertama, bagaimana cara mengumpulkan data. Setelah datanya dikumpulkan, baru disajikan. Disajikan dalam bentuk apa? Nanti akan kita pelajari. Kemudian data yang sudah disajikan setelah dicatat itu akan diolah. Nah, makanya disebut pengolahan data. Udah siap belum belajarnya? Oke, kita lanjut dengan ice breaking dulu. Kita tetap PPK, salam PPK, silakan. PPK. Religius Nasional.
Ya. Nyanyi bersama. Indonesia, tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi penulimu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa yang laulah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan Ibu Seni. Terima kasih. Hari ini kita seperti yang Ibu sampaikan di awal, tujuan pembelajarannya akan mempelajari pengolahan data. Data sebelum masuk ke materinya, perhatikan beberapa gambar di depan. Ini enak kan makan ini? Makanan khas Indonesia, apa namanya? Soto. Soto yang kamu ketahui berasal dari mana? Kalau kita di Indonesia, soto Madura, soto Betawi, apa lagi? Soto Makassar. Kalau orang Makassar pakai soto Makassar. Oke, lagi. Berikutnya makanan. Nah, enak kan? Sering makannya? Ada yang tidak suka bakso? Oh, sepertinya suka semua ini. Lanjut. Setelah bakso, kira-kira makanan enak apa lagi di bawah? Nah, apa ini? Nasi goreng. Siapa yang suka makan nasi goreng? Semuanya sepertinya. Oke, nasi goreng menurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti dari keenam masakan yang paling banyak disukai adalah sate. Ini cara kita mengumpulkan data melalui bertanya langsung. Ini yang akan kita pelajari nanti. Bisa? Oke. Sebentar, tutup dulu satenya ini. Supaya selanjutnya Ibu Gema akan membentuk kelompok. Kelompok ini untuk menentukan nanti kerjasamanya dengan siapa. Nah, kelompok 3
berapa nilai siswa. Kalau kita menghitung ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hingga dikalikan 2 berarti jumlah datanya ada 20. Bisa ditulis frekuensi nanti. Frekuensi. Nah, dari baris 1 berarti kolom 1 apa yang harus dilakukan? Simak ke depan secara berurutan. Dimulai dari 60, 65, 70, dan seterusnya. Berarti kita mengurutkan daftar tabel ini dari yang paling kecil. 60-nya ada berapa dalam daftar ini? 1. 65 ada berapa? 2. Ini 1, ini 1. Makanya di sini dibuat di sini 1, di sini 1. Dilanjutkan dengan kolom keempat yaitu 70-nya di berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan setelah 70 angka yang lebih besar adalah 75. 75-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menurutmu baris ketiga kolom pertama diisi oleh angka berapa? 80. 80-nya ada berapa? Angka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Coba cek benar tidak? Sampai semua nilai masuk ke Oke, benar ya. berapa nilai terendah? Kita tanyakan berapa nilai terendah? 60. Nilai paling tinggi? 90. Bisa? Bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini tahun 2020 65 ekor berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang besarnya ini mewakili 10 ekor, yang kecil mewakili 5 ekor. Oke, lanjut. Kalau 85 ekor pada tahun 2021 di bawah sini, harusnya gambar burung yang besarnya ada berapa? Yang kecilnya? 1. Oke, bisa. Yang mewakili 10 ekor dan satu gambar yang mewakili 5 ekor. Begitu seterusnya sampai tahun 2020. Sampai tahun 2020. Diagram papan. Tolong diperhatikan, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Gajah 6 ekor, ular 23 ekor, monyet 18 ekor, dan zirafah 11 ekor. Hewan apa yang jumlahnya paling banyak? Nah, burung 38 ekor. Di bawah untuk menuliskan nama hewan, di samping adalah jumlah hewannya. Mulai dari yang paling atas. Hewan burung 38 ekor. Nah, dia mendekati ke angka 40. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke, lanjut. Gajah. Urutan berikutnya gajah 6 ekor. Dari 0 ke 10 berarti rentangnya melebihi setengahnya, melebihi 5 kan? Oke, lanjut. Ular. Dia berada di 29 ekor. Angka 20 lewat mendekati 30. Selanjutnya monyet, dia ada 18 ekor. 18 ekor berarti di bawah 20. Oke, benar. Terakhir jerapah ada 9 ekor di bawah 10. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjut. Lihat diagram yang paling tinggi dari dulu ke dulu. Hewan apa yang sering yang paling tinggi? Cari diagram yang paling dekat kita dan itu jauh yaitu diagram Selisihnya paling sedikit. data hewan ini juga dapat disajikan dalam bentuk Diagram lingkaran kita pelajari pertemuan matematika selanjutnya. Diagram lingkaran bisa menghitung persen, bisa juga menghitung derajat. semua hewan sama dengan 100. Maka 100 sama dengan 38 per 100 dikali 100. Ya, ini bagaimana skip? Cara yang sama dari suatu data sebelum program median. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan?
rayu temanmu. Ya, dalam satu barisan boleh agar kita tidak terlalu ribut. Ditulis dulu namanya masing-masing, nama lengkap. Kemudian ditanyakan ke temannya, ini adalah diagram batang untuk bulan ke. Nah, silakan dimulai dari tulislah namamu. Oke, nama lengkap. Yang persilahkan untuk bertanya ke teman di belakang dulu. Nah, silakan Rio. Lahirnya bulan berapa? Tanya temannya.
berarti jarak perbedaan atau selisih antara teman yang paling tinggi dengan yang paling rendah berapa? Nah, berapa coba kira-kira? Kalau Fanya tadi berapa? 130. Kalau Vivian berapa? Berarti berapa selisihnya? Ayo. Selisihnya 161 dikurang 130 berapa? 31 cm. Jarak tinggi antara Fanya dan Vivian. Begitu caranya. Oke, ada. Oke, terima kasih. Dua. Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 3. Oke. Selanjutnya boleh dari tinggi badan. Yang pertama, yang paling tinggi, Joli, tinggi dengan tinggi 155,5 cm. Mea 151,2, Modus 158, Median 150. Sudah? Ada yang mau bertanya? Oh, Revan, Revan. Berapa selisih tinggi badan yang paling tinggi dan paling rendah? Oke. 7,5. 7,5. Yang paling tinggi tadi siapa? Joli, Joli. Dia berapa? 155,5 cm. Yang paling rendah? Jadi, Nah, berarti selisihnya kan tinggal kita kurangin gitu ya. Bisa kan menghitung selisihnya? Bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, kita bertepuk tangan dulu. Silakan. penuhnya yang dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang tinggi badan teman kita satu kelas, satu kelompok kecil dulu 5 orang, yaitu satu kelas 20 orang. Kita bisa menghitung selisih tinggi badan. Ternyata tidak hanya tinggi badan yang bisa dihitung, apalagi menurutmu yang bisa dihitung datanya? Bulan kelahiran. Selain itu, apalagi? Berat badan juga bisa. Berarti kalau berat badan kita harus mengukurnya dengan timbangan yang bagaimana? Timbangan badan, jangan timbangan untuk mamanya beli beras, kan tidak sesuai ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, benar tidak ada pertanyaan, sudah paham semua? Sudah. Sekarang dia mau bertanya di kelompok 1. Di kelompok 1, siapa tadi badannya yang paling tinggi? Iya. Di kelompok 2, siapa yang paling rendah? Tiga. Oke, di kelompok 3, rata-rata tinggi badannya berapa? Berapa? 1,2. Di kelompok 4, median dari tinggi badan kelompok 4 berapa? 153. Oke, silakan dikumpulkan ke depan hasilnya, modulnya juga diberikan. Tuang saja. Dari kamu itu tadi berdasarkan ukuran tinggi badan temannya, yang kosong siapa? Modus, karena rata-rata tinggi badannya itu tidak ada yang sama, makanya modusnya 0 kosong begitu ya. Oke. Untuk sebelum mengakhiri pelajaran hari ini ada pertanyaan lagi? Pertama, Ibu Gema mau kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran hari ini mengenai pengolahan data. Data bisa kita gunakan untuk apa? Pertama, mengumpulkan informasi. Informasi apa? Tinggi badan bisa, berat badan bisa, bulan kelahiran bisa. Di awal tadi, makanan, kesukaan. Oke, jawab. Jangan lupa ya. Ada pertanyaan.
dijumlahkan lalu dibagi banyak data. Mulailah menghitung dari hari Senin ada berapa, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Itu masing-masing. Ya, dijumlahkan berarti benar-benar. Coba. Surveinya itu dibuka benar, refleksinya dari hasil belajar kita hari ini. Setelah selesai mengisi refleksinya, Injil mau bahas kita pelajaran MM berikutnya akan masih menghitung pengolahan data tapi menggunakan diagram lingkaran. Nah, akan kita pelajari berikutnya ya. Oke, untuk hari ini sekian. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Posisi berdoanya siap, sudah siap. Kita pulang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami